Saudara, manusia itu jauh lebih berharga daripada binatang, tumbuh-tumbuhan, materi yang ada dalam dunia ini. Itu jauh lebih berharga manusia. Kenapa manusia itu dikatakan jauh lebih berharga? Karena manusia itu punya identitas. Karena manusia itu punya identitas yang jelas. Bukan label. Label itu berbeda dengan identitas. Kalau label itu pemberian nama sepihak oleh eksternal, orang lain ataupun iblis, bisa saja. Iblis mengintimidasi, dia memberi label. Manusia yang mengata-ngatai itu memberi label. Tetapi itu bukanlah identitas. Identitas pada manusia itu ditentukan oleh pencipta manusia itu. Makanya tidak akan ditemukan betapa berharganya manusia itu tidak akan ditemukan, dijelaskan secara detail di buku manapun. Hanya oleh Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu sangat berharga, sangat mulia, dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Oleh karena berharganya manusia itu, sehingga pencipta manusia itu hadir, turun ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menggantikan manusia itu. Supaya manusia itu punya hidup. Hidup itu kekal, melekat bersama pencipta, melekat bersama Allah. Makanya hari ini Uncle Mandil mau ajak kita untuk melihat apa kata Alkitab tentang manusia yang sangat berharga, sangat mulia, dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, coba buka Alkitab saudara. Kita tidak usah membuka buku-buku lain. Kita buka Alkitab karena Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah melalui para penulis yang menyaksikan dengan kacamatanya sendiri, melihat, ya. Jadi bukan dongeng, ya. Apa kata Alkitab? Bahwa manusia itu sangat berharga. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, saudara bisa buka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan di sana Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup? Dia menghembuskan, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia.
Jadi manusia itu dibentuk dari debu tanah, bahannya dari bawah, dari bumi ini, yaitu debu tanah. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, hafar, adamah, dari debu tanah itu. Afar, debu, hadamah, debu tanah itu. Dari situlah kita dibentuk. Dari bumi kita dibentuk. Dari debu tanah kita dibentuk. Dan itu manusia. Tetapi manusia yang menjadi makhluk yang hidup itu dihembuskan nafas hidup. Nafas hidup itu bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan Allah sendiri. Dia mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia yang telah dibentuk tadi dari debu tanah, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia yang dibentuk, yang dijadikan oleh Tuhan Allah itu menjadi makhluk yang hidup. Karena apa? Karena ada nafas hidup yang dihembuskan. Nafas hidup ini itu berasal dari Tuhan Allah, dari atas. Makanya kalau kita lihat, Yesus pernah berkata dalam Alkitab, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku datang dari atas, kamu dari bawah. Apanya yang dari bawah? Kita, fisik kita itu dari bawah, dari bumi ini. Tetapi nafas hidup kita dari atas. Yesus bukanlah ciptaan. Dia menjadi manusia, dan kemanusiaannya bukanlah berasal dari debu tanah. Dia adalah manusia seutuhnya. Firman Allah yang telah menjadi manusia, seutuhnya menjadi manusia. Dan manusia Yesus Kristus itu tidak sama dengan manusianya kita yang dari debu tanah. Yesus nggak diciptakan, tetapi dia adalah firman Allah itu. Allah itu yang menjadi manusia seutuhnya. Dan kalau kita lihat identitas manusia yang menjadikan manusia itu berharga adalah karena nafas hidup yang diembuskan oleh Tuhan Allah dalam diri kita. Dan kita manusia adalah gambaran dari Dia. Dia ini siapa? Yesus Kristus yang akan hadir, yang telah hadir, yang sudah hadir. Jadi kita ini gambaran dari Kristus, di mana firman Allah yang telah menjadi manusia. Kita ini adalah gambaran Kristus, ya, yang hadir menjadi manusia. Luar biasa. Kita bukan gambaran malaikat, tidak. Kita bukan gambaran binatang, tidak. Tetapi kita adalah gambaran Kristus yang hadir menjadi manusia di bawah matahari ini. Dan inilah yang membuat kita bahwa kita ini manusia yang sungguh sangat berharga. Makanya ketika Yesus telah menjadi manusia, firman Allah telah menjadi manusia, Yesus Kristus itu dicobai oleh siapa? Oleh iblis di padang gurun. Salah satu pencobaan yang Yesus Kristus alami adalah iblis menawarkan kemegahan dunia diberikan kepada Yesus asalkan Yesus menyembah iblis. Kita perhatikan, iblis menawarkan segala kemegahan dunia. Tetapi Yesus berkata, "Nyahlah iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu."
Walaupun iblis menawarkan kemegahan dunia kepada Yesus yang telah menjadi manusia tadi, apa yang ditawarkan oleh iblis itu tidak berarti dibandingkan dengan manusia. Tidak berarti. Makanya ketika ada juga dalam perjalanan Yesus dalam pelayanannya di daerah Garasa, di mana dia bertemu dengan orang yang kerasukan legion, setan, begitu banyak, dan setan itu meminta untuk kepada babi, kurang lebih sekitar 2000 ekor babi. Dan pada waktu itu legion itu memasuki babi itu dan terjun ke jurang. Babi dalam hukum Taurat memang haram. Ya, dalam hukum Taurat itu haram. Itu sebabnya binatang babi yang haram itu, ya, dalam hukum Taurat orang-orang Israel, ya, dalam tradisi orang Yahudi, ya, udah tidak berarti babi itu. Satu manusia jauh lebih berharga dan tidak bisa digantikan oleh materi dunia. Dan satu orang dicari oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai 100 ekor domba yang digembalakan oleh seorang gembala. Ketika ada satu domba yang tidak bergabung dalam kawanan tersebut, maka gembala itu meninggalkan 99, artinya menaruh pada tempat yang aman, kemudian dia mencari satu domba yang tidak bergabung, yang hilang. Ini menggambarkan, menunjukkan bahwa satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, manusia itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan apapun. Sehingga Yesus datang memberikan nyawanya. Ya, dia adalah gembala yang agung, yang baik, memberikan nyawanya supaya domba-dombanya yang menggambarkan kita semuanya yang hilang dari kebenaran itu kembali menemukan jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan yang benar, jalan Tuhan, satu-satunya jalan membuat kita tidak tersesat adalah melalui Yesus Kristus. Domba yang melalui Yesus Kristus, digembalakan oleh Yesus Kristus, dia akan menemukan padang rumput yang hijau luas. Orang yang melalui Yesus Kristus menemukan kehidupan kekal bersama dengannya. Saudara, kita harus sadar dalam hidup kita ini. Hidup kita ini singkat. Singkat hidup kita. Jangan pernah terbuang waktu dan hidupmu mengejar materi-materi yang sebenarnya tidak berguna. Apa artinya tidak berguna? Materi itu tidak akan bisa menyelamatkan jiwamu. Gak bisa. Bukan berarti kita malas-malasan, tidak. Bekerjalah sewajarnya. Tapi jangan pernah engkau melupakan keselamatan jiwamu. Jangan pernah engkau lupa tentang keselamatan jiwamu. Ini sangat penting sekali. Engkau tidak tahu kapan engkau akan berakhir tutup mata. Tetapi betapa duka cita
Jikalau engkau tutup mata, tiba waktunya, namun engkau tidak di dalam Yesus Kristus. Engkau tidak merespon iman dalam Yesus Kristus, itu telat. Makanya siapa yang bisa menyelamatkan jiwamu? Tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwamu. Orang mati nggak bisa. Tetapi Yesus Kristus, Dia telah membuktikan bahwa Dialah kebangkitan, Dialah hidup itu. Dia yang telah menyerahkan nyawanya, dan Dia telah bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut, hidup selama-lamanya. Yesus adalah Imam Agung kita yang melintasi segala langit. Dia adalah korban kekal sekali untuk selamanya. Dan ini kesempatan kita untuk merespon. Keselamatan itu tidak berboncengan, tetapi personal by personal. Dan di dalam Yesus Kristus, kau diselamatkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita terus belajar secara pribadi untuk berakar iman kita dalam Yesus Kristus. Bangun mesbah doamu. Ya, hiduplah sebagai anak terang, bukan anak kegelapan. Anak terang. Firman-Nya pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tolak ukur hidup kita adalah firman Allah, bukan asumsi orang, bukan perkataan orang. Tuhan Yesus memberkatimu, saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Dari tempat ini, saya berbagi kepada saudara. Saya share, saya berdoa kepada saudara. Lihatlah nama-nama yang di belakang ini. Ini adalah nama-nama saudara yang meminta doa, ataupun yang Tuhan taruh di hatiku untuk saya doakan. Yang pernah saya kenal, saya doakan saudara. Kiranya engkau merespon firman Allah. Roh Kudus menerangi hidup kita, menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran itu. Kebenaran yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan berkati.